Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma, dan juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita di siang hari ini melalui Instagram ataupun channel YouTube. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki Ramadan hari keempat ya. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap Ramadan yang kita jalani benar-benar kita isi dengan berbagai macam ketaatan, amal saleh dan ibadah. Di antaranya hadir di dalam majlis ilmu. Masya Allah. Jika di luar Ramadan saja majlis ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, pahala yang berlipat ganda. Apalagi jika terjadi di Ramadan. Walaupun memang suasana kajian kita di siang hari ini pastinya memang ujiannya nggak ringan. Ya, karena ini momen terbaik untuk ngapain nih waktu sekarang? Bobo, ya, bobo siang. Bahkan kadang-kala pakai dalil Ustadz sunnah qailulah gitu ya. Subhanallah. Itu kalau nggak ada kajian jemaah. Tapi kalau ada kajian maka ya yang utama adalah kita hadir di dalam majelis ilmu tersebut. Dan sekaligus kita menunjukkan ada dua golongan kelompok manusia yang nggak pernah merasa kenyang, yang nggak pernah merasa puas, yang nggak pernah merasa bete. Ya, Nabi katakan manhumani la yashba'ani. Ada dua golongan manusia yang nggak pernah dia merasa puas. Yang pertama, talibu ilm, para penuntut ilmu. Ya, makanya hadirnya kita detik ini sampai ya durasinya sesuai dengan jam istirahat antum ya, sampai jam 1 siang. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa kita adalah orang-orang yang selalu butuh dengan ilmu, dan kita tidak pernah merasa kenyang untuk hadir di dalam majelis ilmu. Golongan kedua yang menyaingi para penuntut ilmu adalah talibud dunia, para penuntut dunia, pemburu dunia. Itu saingan itu tuh. Apalagi di akhir momen Ramadan, sel di pusat perbelanjaan makin jor-joran ya. Wah, itu luar biasa. Ya, atau gambarannya nih, para pemburu dunia itu kalau mereka sudah menunjukkan hirs atau semangatnya dalam urusan apa misalnya. Anak kasih contoh, ketika ada satu produk ingin launching, produk terbarunya, seri terbarunya, ya HP lah, tapi anak nggak sebut merek, ntar endorse lagi ya. Nah, itu luar biasa. Nginep sekalipun rela dia agar bisa dapat gadget edisi terbaru. Masya Allah. Itulah gambaran yang seharusnya kita tunjukkan sebagai para penuntut ilmu. Tapi sebagaimana yang tadi Ustadzuna, ya Ustadz kita, Ustadz Nabahan sampaikan, kajian kita di siang hari ini mengangkat tema dua amalan yang identik ada di bulan suci Ramadan. Judul ini ana nukil dari perkataan salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan Ramadan identik dengan dua amalan. Apa saja itu? Yang pertama, qiraatul Quran. Yang kedua, it'amut ta'am. Ana sekilas tadi melihat kajian di hari pertama
Ya, guru kita Ustaz Ahmad Bazahir, beliau sudah menjelaskan bagaimana keutamaan ya Ramadan sebagai bulan Al-Quran dari sisi pendalilan ya dan sebagainya. Ana coba tambahkan ya bahwasanya Ramadan ini adalah momen terbaik kita untuk bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, makanya bagi kita yang belum pernah sepanjang hidup kita nih mengkhatamkan Al-Quran, Ramadan momen terbaik jemaah. Kenapa demikian? Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kalau tiba bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya kita tuh dimudahkan oleh Allah menjalankan, melakukan berbagai macam ketaatan, amal saleh yang bisa ataupun ibadah yang bisa mengantarkan kita mudah masuk surga. Ditutup rapat-rapat pintu neraka, maksudnya apa Ustaz? Karena kan neraka surga itu perkara masih jauh ya. Jauh itu. Itu ending kehidupan kita tuh ya pilihannya dua. Surga, neraka. Sedangkan fase kita masih di alam dunia. Fase awal alam akhirat. Yaitu alam barzakh. Belum kita masuki. Ya, apa maksudnya ditutup rapat-rapat pintu neraka? Di Ramadan. Maksudnya Allah persempit. Ya. Allah persempit jalan hambanya untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat yang bisa mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Makanya coba perhatikan. Di Ramadan tempat hiburan malam khususnya. Andai pun nggak ditutup tapi menyesuaikan. Paling tidak jam bukanya diatur. Ya. Dalam rangka menghormati Ramadan. Ini sebagai bentuk Allah tuh jaga hamba-hambanya agar tidak jatuh kepada maksiat. Yang terakhir, closing hadis tersebut, Nabi katakan, wasuffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Ini faktor eksternal yang sering membuat kita nih nggak betah berlama-lama interaksi dengan Al-Quran. Ya, baru 5 baris nguapnya 10 kali. Ya Allah. Ya, makanya kan isti'adzah dulu, awali dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Nah di momen Ramadan, syaitan dibelenggu jemaah. Arti ini momen terbaik, pemberian pahala terbaik. Kapan lagi kita bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Quran, menjalin kebersamaan dengan Al-Quran? Ramadan jemaah. Kadangkala kita suka kasih alasan. Kalau alasan itu bisa dibenarkan secara syariat, maka itu bisa diterima. Tapi coba kita buktikan, apakah alasan ini dibenarkan secara syariat? Antum udah juz berapa nih hari keempat? Ya Ustadz, boro-boro dapat 1 juz Ustadz. Ya paling baru 20 ayat ya Al-Baqarah. Oh, Masya Allah. Kenapa kok baru 20 ayat? Apa alasannya? Anak sibuk Ustadz. Ya, yang pengusaha, oh justru di Ramadan ini ya omset ana meningkat, otomatis kesibukan ana nambah Ustaz. Atau ada juga yang beralasan ana pimpinan Ustaz di sebuah perusahaan, ana kepala bagian, ana manajer, bahkan direktur sekalipun, atau dalam skup kepemimpinan di wilayah pemerintahan, ana seorang eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Ya, jadi karena kedudukan atau jabatan tersebut, anak nggak bisa maksimal di Ramadan. Ya, coba kita lihat, apakah alasan itu nih bisa diterima jemaah untuk menjadikan kita nih nggak bisa maksimal menjalin hubungan yang mesra dengan Al-Quran. Coba kita tengok dengan salah seorang sahabat yang ini luar biasa jemaah. Ini sahabat yang memiliki fadilah atau keutamaan, masya Allah. Ya, yang pertama julukannya Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Ya. Kemudian tidaklah aku malu kepada seorang manusia yang malaikat saja malu kepada dirinya. Itu juga dirinya. Tadi kenapa disebut Dzunnurain, yang punya 2 cahaya? Karena beliau memiliki 2 orang istri yang kedua-duanya, ya 2 orang istri yang khusus ini adalah putrinya Nabi. Ummu Kulthum dan satu lagi siapa? Putrinya Nabi yang dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan. Selain Ummu Kulthum siapa? Antuk apa capek apa lemes nih? Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Antum kasih nama anak antum ini nama-nama terbaik semua.
Cuma jangan dirubah, namanya bagus, putri Nabi Ruqayyah. Sampai Jakarta Rogaye, la ilaha illallah, jangan, tetap Ruqayyah. Ya. Ini Utsman bin Affan luar biasa kebersamaannya dengan Al-Quran, Masya Allah. Dan ini bisa jadi cerminan buat diri kita. Pantas gak kita nih kasih alasan, anak sibuk, anak pemimpin ustadz di perusahaan, ya, di tempat kerja, ya, atau anak pengusaha besar dan sebagainya. Kita lihat Utsman ibn Affan, beliau pengusaha besar, kalibernya internasional. Beliau kalau dagang tuh bukan lingkup satu negara, ya, Mekah, Madinah, Yaman, Syam, Basrah, Kufah, dan lain sebagainya. Itu luar biasa, saudagar, konglomerat yang luar biasa, jemaah. Yang mengatakan anak pimpinan Ustadz Utsman, pemimpin kaum muslimin di seluruh dunia, khalifah, termasuk bagian dari Al-Khulafaur Rasyidun. Allahu Akbar, yang ketiga kan. Berarti pemimpin dunia kan. Ini luar biasa jemaah. Tapi bagaimana kebersamaannya dengan Al-Quran? Satu hari beliau, maaf, di momen Ramadan, kita bicara momen Ramadan deh, khusus momen Ramadan. Di momen Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran 1 kali. Sama dong sama kita ya. Sama gak? Tar dulu. 1 kali per hari. Allahu Akbar. Berarti kalau 1 bulan sekiranya 30 hari, berapa kali beliau khatam Al-Quran? 30 kali. Ya. Bukan sebatas presiden beliau. Presiden satu negara jemaah. Pemimpin dunia. Allahu Akbar. 1 hari 1 kali khatam. 30 hari Ramadan beliau jalani 30 kali. Mungkin ada di antara kita nyeletuk, Ustadz, ini dunia fantasi kali Ustadz, dufan nih gitu. Enggak dufan jemaah. Enggak dufan nih, bukan dunia fantasi, bukan khayalan, enggak, wallahi. Kita kalau sudah lancar bacaan Al-Qur'annya, ya kita enggak bisa selevel seperti Utsman ibn Affan. Tapi standar kita umumnya, Anda tanya kepada para penghafal Al-Quran dan bisa kita rasakan sendiri. Kita buktikan yang bacaan Al-Quran yang sudah lancar, itu untuk dapat 1 juz, rata-rata 30 menit. Setengah jam. Berarti untuk bisa 30 juz, berapa jam? 15 jam. Masya Allah. Realistis. Bisa jemaah. Ya kita artinya ini perhitungan bisa atau enggaknya. Terkait dengan diri kita mampu atau tidak melakukannya itu beda urusan. Cuma untuk membuktikan mampu gak sih manusia tuh, siapapun dia mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam 1 hari. Mampu. Ya. Bahkan salah seorang rekan Ustadz menceritakan, Syekh Saleh As-Sindi, salah seorang ulama di Madinah, ulama besar. Beliau cerita, beliau punya seorang sahib yang pengusaha sukses di Arab. Itu kalau Ramadan sehari memang beliau khatam Al-Quran 1 kali. 1 hari. Pengusaha. Zaman sekarang ya. Masya Allah. Dari sini kita bisa paham. Artinya apa? Itu bukan alasan untuk membenarkan kita nggak bisa lebih akrab dengan Al-Quran. Memang nggak mesti kita nih harus sekali khatam, enggak. Cuma paling tidak di Ramadan ada sisi peningkatan. Interaksi kita dengan Al-Quran, kebersamaan kita dengan Al-Quran. Ya, apalagi yang belum pernah khatam Al-Quran sepanjang hidupnya. Ramadan momen terbaik, jemaah. Momen terbaik. Bahkan kalau kita berkaca kepada salaf terdahulu, ini yang dianggap prestasinya nih ada kritikan nih. Ya, karena dianggap dia terlalu sibuk dengan urusan dunia ya. Tapi wajar sebenarnya kalau kita mau cari kewajaran, sisi kewajaran wajar. Karena beliau khalifah di masa Bani Umayyah. Ya, di masa Bani Umayyah. Ada seorang pemimpin yang dijelaskan oleh Al-Imam ya Allah di dalam kitab Al-Hilyah. Ya, dijelaskan bahwasanya beliau khatam Al-Quran sepekan sekali, 7 hari baru khatam. Berarti 1 kali Ramadan 4 kali. Tapi itu menuai
kritikan. Di dalam Al-Hilyah karya Al-Imam Abu Nuaim, Masya Allah, seorang pemimpin negara di masa itu, di masa Bani Umayyah, cuma bisa 4 kali khatam, itu mendapatkan kritikan. Allah musta'an. Kenapa? Karena memang Ramadan ini bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, Masya Allah. Jadi memang momen yang tepat dan terbaik kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Pertanyaannya, Ustadz, apa yang bisa menjadikan sahabat Utsman ibn Affan kok bisa kayak begitu? Ini nih pertanyaannya. Ini yang mesti kita cari jawabannya, jemaah. Dan anak ya ikuti kajian Ustaz Ahmad Bazhir ya 2 hari yang lalu, Masya Allah. Ya, itu ada yang bahkan sehari bisa 2 dan jam istirahatnya cuma antara maghrib dan isya. Ajib. Ya. Apa rahasianya? Nah, ini yang perlu kita fahami, jemaah. Rahasianya sebagaimana apa yang dikatakan oleh khalifah atau sahabat Utsman ibn Affan, yang dalam satu kesempatan, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bening, maka niscaya kalian gak akan pernah merasa puas, gak akan pernah merasa bosan, gak akan pernah merasa bete tuh berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kuncinya apa? Beningkan hati, bersihkan hati dulu nih. Dan ternyata bukan hanya dalam urusan agar kita nih bisa maksimal nih, betah nih, baca Al-Quran, mentadaburi maknanya, dimudahkan, semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Ya, bukan hanya dalam urusan hal tersebut, beningnya hati itu harus kita tunjukkan, harus kita usahakan. Tapi beningnya hati seseorang ini menjadi penentu juga nih, menjadi modal terbaik saat kita nanti menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kalau kita renungkan ya ayat, hari di mana nggak manfaat harta kita yang banyak, yang melimpah, anak kita yang juga yang banyak, itu semua nggak manfaat, cuma kecuali manfaat di saat kita nanti berjumpa dengan Allah, yaitu saat kita datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang memiliki hati yang selamat, biqalbin salim, hati yang bening, jemaah. Ini jemaah penentunya. Jadi nggak ada alasan lemes, Ustaz. Iya puasa ya lemes lah. Ya, karena bukan itu masalahnya, hati kita, jemaah. Karena orang lemes saat puasa dialami juga oleh khalifah atau sahabat Utsman dan para salaf terdahulu. Ya, bahkan kita kadang pede, oh insya Allah Ustaz menghadapi Ramadan anak sudah siapkan fisik yang kuat. Ya, anak kalau goes 50 kilo Ustaz sekali bablas. Wih, gunung apa yang paling tinggi di Indonesia? Udah anak daki Ustaz. Subhanallah. Bukan itu modalnya. Coba aja nih, itu orang yang punya fisik mantep ya, karena memang dia olah fisiknya, olahraganya kuat. Ya otomatis logikanya dia punya fisik yang mantep. Kalau hati dia nggak bening, ajak aja deh saat terawih ke satu masjid yang gaya terawihnya tuh imam bawakan 1 juz per terawih, 1 juz loh ya, Masya Allah. Di sini berapa Ustaz Nabhan? Paling durasi menitan biasanya ya, nggak pakai juz-juzan tuh ya, durasi 30 maksimal 45 gitu ya. Nah, itu yang fisiknya mantep tuh. Kalau hatinya nggak bening, bawa deh, bro ikut ana, kita terawih nih, ini masjid kesukaan ana nih, Masya Allah. Ya, fisik kuat, tapi hatinya nggak bening. Ya Allah, begitu imam baca alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah apa jemaah? Al-Baqarah. Berapa ayat? 286. Berapa juz? Ya Allah, 3 juz kurang lebih. Ini kalau hatinya nggak bening, cuma modal fisik kuat. Apa suara hatinya? Gua salah masjid. Tuh begitu. Tuh. Besok gua nggak sholat tarawih di sini lagi. Dikerjain gua sama sahib gua. Tuh begitu jemaah. Ya Allah. Ya. Padahal Umar pernah tugasin Tamim Ad-Dari. Satu lagi tugasin Ubay bin Ka'ab. Itu ya gayanya tarawih kedua sahabat ini kalau mimpin. Kana al-qari bimi'ataini fi raka'ah. Itu bawakan setiap rakaat 200 ayat. Ya Allah. Satu rakaat jemaah. Satu rakaat 200 ayat jemaah. Ya. Itu selesainya kapan? Indal fajr, mendekati waktu subuh. Kita biasa langsung tuh coba ngebayangin lah kapan sahurnya Tat. Gitu itu kita. Anda juga suka ngebayangin gitu. Iya. Tapi setelah kembalikan lagi, oh iya sahabat tuh orang yang paling komit ngikutin sunnah Nabi, termasuk dalam urusan makan sahur. Kalau cara pandangnya makan sahurnya konsep jamak takdim nggak cukup. Nah, kita kan begitu, ya jamak takdim. Ya, sholat kan ada tuh, ya waktu asar digiring waktu zuhur, diawalkan. Kita konsep sahurnya begitu, ya nggak cukup. Ya, kalau dengar riwayat itu kayaknya apa cukup sahur gitu Ustaz? Cukup, kalau mereka cukup, karena mereka ikutin sunnah. Sahur sekedarnya. Kalau kita yang jamaah takdim berpikir jam 7 biasa sarapan nggak boleh. Nanti makan siang, ya jam istirahat nggak boleh juga. Waktu larangan untuk makan minum. Dirapel di sahur tuh kan jamaah takdim. Ya cukup. Ya, tapi lihat Masya Allah. Di masa itu sampai diceritakan, ya mereka berupaya cari cara agar bisa bertahan tuh. Ini karena interaksi dengan Al-Quran. Karena yang bikin panjangnya tuh tarawih bacaan imam, bacaan Al-Qurannya. Sampai mereka hatta ya'tamiduna 'alal 'asa. Ya, hatta ya'tamidu 'alal 'asa. Bawa tongkat. Ya Allah. Bukan buat tawuran, bukan ya. Buat apa? Buat menopang tubuhnya kalau udah mulai capek. Yang penting bisa bertahan. Dalam riwayat ya, dalam riwayat yang lain dia bawa tali. Ya diikat dari satu ujung ke ujung lain. Sehingga kalau udah mulai lemes, yang penting bisa tetap bertahan bersama imam, mereka pegangan tuh tali. Kayak di busway modelnya gitu ya. Gelantungan. Mintulil qiyam. Dengan sebab panjangnya bacaan imam. Interaksi mereka dengan Al-Quran. Begitu asyik jemaah. Ya Allah. Kita kadang imam biasanya setengah jam, ini karena mungkin dia bawakan agak panjangan dikit ayatnya. Jadi durasinya 40 menit, berdehem mulu. Ya Allah, ngasih kode ke imam. Gitu ya Allah. Seakan-akan imam gak tahu diri gitu ya. Jangan jemaah, ya Allah. Ya. Jadi kuncinya beningnya hati. Sampai-sampai beliau mengatakan ma uhibbu alayya an ya'tiya yaum wala lailah illa anzuru fi kitabillah. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang jauh lebih aku senangi ya setiap hari dan malam yang kulalui kecuali aku memandang Al-Quran. Perkataan yang siapa? Utsman ibn Affan. Makanya pantas ya kejujuran perkataannya yang selaras dengan perbuatannya. Akhir hayatnya saat dieksekusi oleh orang-orang Khawarij itu saat dalam keadaan membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kita pengen tuh jemaah. Makanya bersihkan hati kita jemaah. Untuk bisa membersihkan hati, ana berikan beberapa tips ya. Antum tutup nih 6 pintu, atau ini bisa kita katakan ini zaman pandemi masih, walaupun insya Allah segera berakhir. Ini virus-virus hati nih yang bisa ngotorin hati kita nih. Ya Allah, apalagi di Ramadan. Yang pertama apa? Kathratul akal.
banyak makan dan minum tuh. Makanya pesan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Tuh. Makan, minum, silakan makan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Biasanya jamaah suka nanya, "Tat, emang nggak boleh Ustaz? Dalam Islam kita makan kenyang Ustaz. Boleh gak?" Boleh. Kita dapat riwayat kalau belajar sirah tuh ya, saat Jabir undang makan orang-orang tuh saat itu yang mereka sedang menggali khandak, ya, Nabi undang mereka ke rumahnya Jabir, tidaklah mereka berhenti makan kecuali sudah dalam keadaan kenyang. Berarti kita paham, ya, kenyang itu boleh, cuma ada konsepnya dalam Islam. Sepertiga untuk makanan, sepertiga di lambung kita untuk minuman, sepertiga lagi untuk apa? Hah? Jamaah ada nyeletuk, untuk makan berikutnya Ustaz, la ilaha illallah. Jangan, untuk nafas. Ya, sepertiga untuk nafas. Tuh. Jadi jangan banyak makan jemaah. Karena orang yang banyak makan yang bikin tuh dia jadi malas jemaah. Ana sampaikan juga perkataan dari salaf terdahulu yang Masya Allah luar biasa ya. Di antaranya kalau seseorang nih ia banyak makan, maka bisa menjadikan dirinya terhalang dari banyak kebaikan. Di antaranya badannya akan berat, maka dia akan kathratun naum. Biasanya udah sepaket banyak makan, banyak tidur. Ya, yudha'if al-ibadah. Kemudian melemahkan kita untuk beribadah. Itu jemaah. Itu kalau banyak makan, ya. Baik. Kemudian yang kedua, kathratun naum. Jangan banyak tidur. Makanya kan kisah yang disampaikan oleh guru kita kan di 2 hari yang lalu, Masya Allah, tidurnya cuma antara maghrib dan isya. Kita memang nggak mesti harus kayak begitu, cuma paling tidak memang Ramadan itu porsi tidur kita kurangi deh. Insya Allah kalau kita kurang tidur dengan sebab kita ibadah kepada Allah, itu nggak bikin fisik kita jelek, nggak bikin fisik kita tuh buruk atau menimbulkan madarat, enggak. Karena kita berada di dalam kebaikan. Yang ketiga, ghaddul basar. Atau maaf, kathratun nazar. Jangan banyak melihat. Khususnya kita yang aktif banget nih di medsos. Dengan gadget yang kita miliki. Ya itu dia. Lihat kajian. Ya. Kadangkala iklannya. Itu dia yang bikin rusak puasa kita. Makhluk-makhluk halus. Yang halus-halus datang gitu ya. Aduh ya Allah. Makanya jangan banyak aktif di grup. Apalagi kalau grupnya nggak ada batasan ikhwan akhwat. Adminnya juga nggak tegas. Apalagi grup reunian, ya Allah. Hati-hati reuni SD, SMP. Itu bisa CLBK jemaah. Cinta lama belum kelar. Nyambung lagi akhirnya. Musibah dan itu terjadi. Allah itu terjadi jemaah. Istrinya selingkuh. Ya ada jemaah cerita. Kenapa? Itu berawal dari reunian di WhatsApp. Ustaz, grup WhatsApp. Ya itu. Makanya orang yang sering melihat, khususnya melihat sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk kita pandang, itu bahaya. Itu bisa mengotori hati. Makanya hati-hati jemaah. Ya, kita harus punya sikap tegas. Jangan sampai kita kehilangan mendapatkan pahala yang unlimited. Ini puasa kan begitu janji Nabi kan. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal ibadah anak cucu Nabi Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut. Aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahala. Tapi buat dengan memberikan tasji', motivasi buat kita nih untuk jangan sampai melewatkan di momen Ramadan ini ya tanpa membuka puasakan, tanpa donasi untuk ngasih modal bukber. Masya Allah. Gini jemaah. Hari ini di Ramadan, ana cuma sanggup baca Al-Quran setengah juz. Dengan fulus ana, dengan uang ana sedekah cuma mampu 10.000. Ya.
Antum siapa namanya? Wisnu. Ayo barakallahu fikum. Bang Wisnu hari ini beliau baca Al-Quran 10 juz. Dan karena Masya Allah lagi tajir nih, Masya Allah fulus lagi banyak, beliau sedekah 10 juta. Di waktu berbuka beliau datang di satu masjid yang anak turut andil di situ. Ya, donasi. Anak donasi beberapa dus air mineral. Beliau berbuka salah satunya dengan pemberian anak tersebut. Masya Allah. Maka apa yang terjadi? Pahala bacaan Al-Qurannya Bang Wisnu yang 10 juz, beliau insya Allah dapatkan selama kita kerjakan dengan ikhlas. Beliau dapat, anak juga dapat. Padahal anak baca cuma setengah juz. Sedekah beliau yang 10 juta, beliau insya Allah dapat, anak pun dapat. Pahala 10 juta. Sedekahnya Bang Wisnu. Karena beliau berbuka dengan pemberian anak. Masya Allah. Padahal anak sedekahnya 10.000 hari itu. Jangan cara cerdas dalam beramal. Makanya pantas Imam Az-Zuhri katakan, ya, Ramadan identik dengan 2 amalan. Amalan yang kedua nih, kasih makan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Ya, harus punya andil kita jemaah. Ini baru 1 orang loh jemaah ya. Belum lagi kalau kita faktor kali dengan berapa hari kita mau donasi. Belum lagi berapa orang. Itu kalau 1 dus air mineral tuh berapa isinya? 40 berapa? 40 berapa? 44 ya. Ya sekitar segitu ya. Insyaallah mantan agen tahu ya. Nah. 44 ya sekitar segitu. Antum donasi 1 bulan. Anak 30 dus Ustaz. Kita katakan 40 kali 30. Ada peluang antum dapat transferan pahala dari 1.200 orang yang berpuasa, yang berbuka dengan sebab pemberian antum. Dengan beragam variasi ibadah yang dia kerjakan. Ajib jemaah. Itu beragam variasi ibadahnya loh ya. Bukan cuma puasanya aja. Luar biasa jemaah. Ya Allah. Tapi ingat ini contoh ya. Air mineral ini contoh. Jangan antum letterlek. Ntar di satu masjid semua donasi air mineral. Ustadz Faurozi katakan air mineral. Enggak, contoh. Silahkan banjir beser. Ada fadl yang lontongnya, gorengannya, kormanya, nasi boxnya. Ini kayak di sini Masya Allah nih banjir pahala nih. Tinggal ngejaga hati. Wah, berapa per hari orang berbuka. Ya Allah. Tat, mepet tat. Kena dampak pandemi. Udah gitu mau mudik. Ya kan, mudik kosnya gede, bisa gak anda dapat transferan pahala orang-orang yang berpuasa? Tapi tanpa biaya. Wih, Masya Allah. Bisa aja. Bisa jemaah. Antum datang lebih awal. Terserah apa di sini sempatnya atau di masjid atau musola dekat rumah antum. Datang lebih awal tuh bantuin merbot, nata tuh makanan, minuman. Sajikan tuh kormanya, lontongnya, gorengannya, nasi boxnya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dapat jemaah. Dapat. Ya. Biasanya ada yang nanya lagi, tat mepet, tat tahu sendiri kalau udah Ramadan. Ya Allah, macet. Ya terus ya sampai rumah udah 10 menit. Anak beres-beres ganti baju sampai masjid udah tinggal beberapa menit lagi. Semua udah rapi. Bisa gak anak punya peluang dapat transferan pahala orang-orang yang berpuasa? Bisa. Bagaimana caranya? Duduk manis udah ya. Di depan jatah antum ada kormanya, aquanya, lontong dan sebagainya. Di saat Allahu Akbar, maghrib tiba. Lontong antum, jatah antum kan udah ada tuh. Lontongnya kasih samping tukeran. Tuh. Lontong anak buat antum buat anak, kita tukeran pahala tuh. Ini udah super gratisan nih. Jangan pakai nanya lagi selain ini. Iya, Masya Allah jemaah. Iya benar ini bisa jemaah. Tukeran lontong, tukeran pahala jemaah. Ya Masya Allah. Di momen Ramadan jemaah. Makanya pantas Imam Az-Zuhri katakan it'amut ta'am. Kasih makan tuh orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Karena ini amalan yang sangat identik dengan Ramadan. Bayangkan jemaah itu kalau ada yang mau umrah di Ramadan. Masya Allah.
Kalau antum lihat tuh ya, Masya Allah, itu di Nabawi, di Masjidil Haram, orang berebut untuk membuka puasakan orang-orang yang berpuasa di waktu berbukanya. Apalagi di tanah suci, apalagi itu banyak jamaah umrah, makin berlipat ganda. Dan kalau di sana dahsyatnya, kalau di sini kan Ustadz ana 100 box, 200 box, 300 box, 500 box. Oh iya, kalau di sana bukan box, mobil boxnya. Ana 10 mobil box, ana 1 kontainer, Masya Allah. Ya, dan gak ribet, gak ada embel-embel. Biasanya orang ya ketika donasi banyak gitu ada embel-embelnya, spanduk jangan lupa pasang gitu ya. Ya Allah, jangan lupa coblos aku la ilaha illallah. Enggak, di sana tuh yang benar-benar cari pahala. Kita bisa di sini juga terapkan itu, karena ini kita cari pahala jemaah. Ya, sesuai dengan ala qadri mastata'na, sesuai kadar kemampuan kita. Kontribusilah. Ada flyer, ada info, buka keran donasi, kita turut andil. Donasi jemaah. Ya, ini cara cerdas dalam beramal. Biar kita bisa maksimal di Ramadan. Tapi ini bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan, fadhal. Satu pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan jemaah, fadhal. Mepet ya. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Terakhir sebagai penutup dan semoga manfaat. Umumnya orang di Ramadan euforianya di pekan awal. Ya, tarawih ngebludak di masjid mushola. Pekan berikutnya mengalami kemajuan pesat. Apanya yang maju? Softnya maju. Kita nggak pengen kayak begitu. Apalagi puncak Ramadan bukan sekarang. Puncak Ramadan fil ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan. Itu tuh grand finalnya. Kalau nggak salah nanti ada judul kajian Ana berikutnya. Gaspol di Ramadan. Kalau nggak salah ya. Apa di sini, apa di mana ya. Nah itu. Berdoa kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan. Agar dijaga keistiqomahan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Gampang ya. Allahumma inni a'udzubika. Nggak usah dihafalin yang itu. Antum mau masuk WC ada gak lafaz itu kan? Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal kawri. Yang pertama dengan hak, minal hawri ba'dal kawri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melepaskan ketaatan setelah sebelumnya mengikatnya. Di awal Ramadan kita ikat kencang-kencang tuh. Gaspol tuh. Tapi melempem di pekan-pekan berikutnya. Kita nggak mau seperti itu. Atau doa yang memang sering kita dengar, ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.